Kali ini publik dikejutkan dengan pernyataan tidak pantas dari Ilya Miron yang ditujukan terhadap nabi tertentu. Kendati tidak disebut secara gamblang siapa nabi yang dimaksud, tetapi warga meyakini bila perkataan Ilya yang berisi penghinaan itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Ia juga mengatakan bila terdapat beberapa surah di Al-Quran yang kurang tepat, sehingga perlu adanya reformasi Al-Quran. Biar followers tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut, berikut ini beberapa fakta Ilya Miron, hina Nabi Muhammad dan reformasi Al-Quran. Ilya suruh Menteri Agama reformasi Al-Quran. TikToker berkulit putih, Ilya memberikan pandangan terhadap salah satu ayat Al-Quran yang membuat umat muslim di seluruh penjuru dunia jadi geram. Sebab setelah dirinya mengunjungi situs Quran Kementerian Agama Republik Indonesia dan tafsirnya, ia memberikan sebuah statement yang di luar batas kewajaran. Lebih jelasnya menurut berita yang kami kutip dari tv1news.com, bila ia mengaku menemukan ayat-ayat Injil yang diambil sedemikian rupa untuk mendukung asumsi teologis. Dengan demikian, maka Ilya meminta kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk melakukan reformasi atas hal tersebut, agar tercipta dan terwujud sebuah keberlanjutan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Sontak saja pernyataan dari Ilya itu mendapat tanggapan dari seorang dai bernama Muhammad Hafiz Aulia. Menurutnya, keputusan Ilya yang meminta untuk mereformasi Al-Quran adalah suatu hal yang fatal, mengingat ayat Al-Quran menurut keyakinan umat Islam adalah firman Tuhan yang tidak mungkin Anda gugat. Diduga menghina Nabi Muhammad dan sebut nabi palsu. Guna mendulang penonton yang banyak, Ilya Miron sengaja membuat konten yang membahas perihal topik yang sensitif, yakni tentang agama. Namun, apa yang disampaikan olehnya mendapat respon negatif dari netizen. Karena menurut mereka apa yang disampaikan oleh Ilya tidak berbobot alias kosong tanpa arti. Mendapati komentar yang demikian itu, kemudian Ilya disebut-sebut membalasnya dengan sebuah perkataan yang tidak terpuji, yakni dia menyebutkan paling tidak dirinya tidak seperti nabi palsu yang moralnya rusak dan isinya juga kosong. Kendati tidak disebutkan secara spesifik, tetapi warga menduga bila perkataan daripada Ilya itu diperuntukkan pada Nabi Muhammad SAW. Deddy Corbuzier tuding Ilya Miron menistakan agama. Pembawa acara kenamaan tanah air, Deddy Corbuzier juga ikut angkat bicara perihal konten-konten yang telah dibuat oleh Ilya Miron. Menurut Deddy bahwa konten yang dibuat Ilya mengandung unsur penistaan agama dan bisa juga memecah belah bangsa. Mengingat sejauh ini wanita kontroversial tersebut cenderung membandingkan satu agama dengan yang lainnya. Mantan suami Kalina Oktarani itu juga mengibaratkan Ilya menerobos masuk kamar orang lain dengan tujuan untuk menjelek-jelekkannya dan membandingkan dengan kamar sendiri yang dianggapnya paling baik. Ilya Miron tidak mau saat ingin dipertemukan dengan Don Ditan. Ilya Miron juga sempat diundang di kanal YouTube Dr. Richard Lee. Kehadirannya dalam program podcast tersebut cukup menyita atensi publik, sehingga berhasil mendulang penonton dengan jumlah jutaan. Sebab itulah Dr. Richard Lee berinisiatif mengundang kembali Ilya ke kanal YouTube-nya. Namun wanita penuh kontroversial itu menolak undangan dari si Richard karena dirinya tidak mau dipertemukan dengan Don Ditan, seorang mu'alaf keturunan Tionghoa yang paham betul tentang Injil. Ilya sendiri menolak untuk datang kembali ke podcast Dr. Richard Lee dengan alasan takut. Oleh karena itu, dia menunjuk perwakilannya untuk berbincang langsung dengan Don Ditan. Pendeta Israel Suro bantah pernyataan Ilya Miron soal Yesus dan Isa berbeda. Ilya Miron juga sempat menyampaikan sebuah statement yang berkaitan dengan Nabi Isa. Lebih jelasnya dia mengatakan jika Nabi Isa alaihissalam di agama Islam,
dan Yesus Kristus di agama Kristen merupakan dua sosok yang berbeda. Pernyataan dari Ilya tersebut tidak hanya membuat umat Muslim saja yang bereaksi, melainkan dari kalangan umat Kristen pun juga turut serta menanggapi hal tersebut. Salah satunya adalah Ezra Soru, seorang pendeta yang dikabarkan sempat menantang debat Ustadz Yahya Waloni dan juga Ustadz Abdul Somad itu mengatakan bila pernyataan Ilya Miron perihal Nabi Isa dan Yesus itu adalah salah.